Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di acara kita yaitu Sorket dengan mengusung tema bulan Ramadan yaitu rajin ibadah kok di bulan Ramadan doang. Kira-kira kenapa ya? Oh ya, tadi kan dari kita katanya bahas-bahas tentang Ramadan nih. Iya. Apalagi tentang ibadah. Hari ini bintang tamunya bakal ada siapa sih tuh? Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial yaitu dari Irma Al-Hikmah SMKN 13 Bandung. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Gimana Teh kabarnya? Apalagi di bulan Ramadan ini kita lagi sekolah juga ya Teh. Alhamdulillah sehat ya. Tetap semangat sih walaupun dalam kondisi puasa juga ya Teh. Iya. Kalau dari katanya juga gimana? Sehat? Dari kita alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Oh iya Teh, kan tadi kita bahas tentang Ramadan ya Teh, apalagi tentang ibadah yang dimana kalau bulan Ramadan ini biasanya dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai orang tua itu antusias untuk menyambut bulan Ramadan ini. Kira-kira dari Teteh saya ada nggak sih apa aja perubahan-perubahan drastis yang dialami kita biasanya di bulan-bulan Ramadan ini? Mau dari SPP dulu? Apa gimana? Banyak banget sih, dimulai dari kayak kalau misalkan kondisi normal kan paling saat di masjid itu karpetnya tuh cuma yang diangkarinnya tuh 2 banjar doang kan. Sementara waktu bulan Ramadan ini mendadak penuh kan, apalagi sampai keluar-keluar kan, itu kayak perubahan yang drastis banget ya Teh. Terus juga selain itu kalau yang aku perhatiin ya di lingkungan sekitar itu kayak musik-musik religi sih, kayak aku sering nemuin banget gitu, mungkin teman-teman juga ya kayak sering nemuin kayak gitu bukan cuman kayak di tempat-tempat yang memungkinkan untuk emang diputar gitu, tapi emang kayak di tempat mall yang kayak gitu-gitu juga sih ya. Iya Gitu sih. sih. Kalau misalkan dari aku, selain tadi mungkin aku sepakat juga ya, mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya, kayaknya di bulan masa Ramadan itu kayak nilai religi itu sangat kental sekali ya, seakan-akan nilai Islam tuh bangkit kembali gitu ya. Selain mungkin tadi lagu religi, terus masjid yaitu penuh saf-safnya gitu ya, banyak jamaah yang sholat kayak gitu ya. Apa ya, kondisi masjid juga kembali hidup kayak gitu, nggak hanya yang istilahnya mah yang sebelumnya sepi akhirnya jadi ramai gitu. Setidaknya mungkin minimal entah berburu tajil gitu ya, tapi juga istilahnya ramai lagi gitu maksudnya. Selain itu juga kalau yang aku perhatiin itu tuh dari acara-acara TV juga itu mulai ramai ya Teh dengan tema-tema religi ya. Bahkan artisnya pun nggak sedikit yang berpenampilan tuh menutup aurat gitu. Entah mungkin karena dalam rangka menutup aurat atau mungkin tuntutan pekerjaan ya. Tapi dari sini sih kalau misalkan yang aku lihat dan aku perhatiin di momen Ramadan ini tuh banyak sekali, bahkan sangat tinggi sekali nilai Islam gitu ya. Sangat apa ya, dikatakanlah maju gitu ya gitu. Jadi akhirnya kita tadi sih sangat positif sekali gitu kalau dilihat gitu. Kalau dari Teresanya gimana? Banyak banget ya Teh di bulan Ramadan ini tuh kayak perilaku-perilaku umat Islam yang berubah drastis banget dari kesehariannya. Menurut Teteh itu gimana sih? Kayak kenapa sih itu tuh di bulan Ramadan aja? Kenapa nggak seterusnya? Ini mungkin ada penyebab, salah satunya tuh yang paling mencolok tuh ini ya, mereka tuh menjalankan ibadah di Ramadan ini tuh tidak dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi kalau misalkan Ramadan yang tadinya tuh punya tujuan, punya manfaat, tapi akhirnya mereka tuh gak paham gitu. Kayak ibarat gini, kita sekolah nih disuruh orang tua. Nah, kalau misalkan orang tua nggak kasih kita pengertian untuk apa sih kita sekolah tujuannya tuh, pasti kayak kita juga ngejalaninnya terpaksa ya. Dan pasti akan hilang gitu aja gitu kebiasaan itu tuh, kayak ya udah gimana aku aja gitu, yang penting ya aku bahagia gitu ya, nggak berdasarkan kepada tujuan itu. Dan akhirnya itu tuh bisa jadi dijadikan hanya sebagai budaya semata, di budaya yang sewaktu-waktu itu bisa hilang. Kayak waktu bulan Ramadannya nih kita semangat banget gitu, kayak tadi masjid itu sampai penuh. Nah, ketika bulan Ramadannya sudah berganti dengan bulan yang baru, itu tuh semua bisa hilang ya. Itu benar-benar realitas yang banyak banget kita temuin ya. Bahkan sebelum Ramadan itu pergi, kayak pertengahannya tuh udah mulai berkurang gitu ya Teh. Nah, akhirnya
Kalau gitu dari kita kalangan anak muda ya, kalau yang aku perhatiin juga jadi ini sih banyak kejadian hedonisme atau berperilaku itu hanya sebagai pijakannya tuh kesenangan semata ya. Kalau yang aku perhatiin tuh banyak berita ini berburu baju lebaran ya teh. Iya. Padahal lebaran kayaknya iya, udah mulai rame. iya, padahal masih H-29 loh, masih hari pertama puasa, tapi udah rame banget gitu ya. Itu sih yang ya disayangkan karena nggak tahu ya tujuan tadi Ramadan tuh apa. Dan Ramadan tuh kan 30 hari ya teh, kalau misalkan kayak dilewatin gitu aja tuh apa nggak sayang gitu ya. Kalau misalkan kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya kenapa enggak gitu. Akhirnya ya gitu tadi, Allah juga kan memerintahkan kita untuk kalau misalkan mau berbuat sesuatu itu harus tahu dulu tujuannya apa, ya itu tadi dengan ilmu pengetahuan gitu sih. Iya sih, kadang aku sepakat juga sih ya Iya. sama apa yang kata Teh Sulti tadi katakan gitu. Selain itu juga mungkin ya selain dari karena kuatnya nilai tadi ya, yang penting remaja itu berdasarkan kesenangannya apa gitu. Akhirnya ya udah tanpa pertimbangan benar dan salahnya itu kayak gimana. Padahal kan momen di puasa ini gitu, di bulan Ramadan ini kita tuh selain menahan lapar dan haus, kita juga kan menahan hawa nafsu ya, dorongan istilahnya mah bisikan setan gitu ya. Entah itu misalkan anaknya perasaan kita tuh apa ya, yaudahlah aku pingin mumpung ada promo, ya udah kita istilahnya mah sampai kalap gitu belanja, padahal kita juga memiliki kebutuhan yang lain misalkan gitu. Akhirnya kan kalau misalkan kayak gitu perilakunya ya keliru juga. Terus juga ya tadi gitu ya, menganggap bahwa istilahnya mah kayak perilaku bolong-bolong dalam kebaikan itu tuh hanya dianggap budaya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan loh, kita tuh momennya kita melakukan kebaikan. Akhirnya misalkan ketika pingin lagi ujian nih, kita tuh misalkan kan di apa ya, di lingkungan kita mungkin anak remaja nggak asing sama yang perilaku menyontek intinya. Bahkan aku sampai nemuin tuh ketika mau ujian di bulan puasa tuh teman aku sampai celtuk, lagi puasa jadi nggak mau nyontek. Akhirnya niatnya itu ya ketika nggak mau nyontek tuh karena lagi puasa, padahal ya sebenarnya mau dia nggak puasa ataupun puasa, nyontek itu adalah perilaku yang salah ya kan, kayak gitu. Karena kan ya dia ujian supaya dia tuh tahu apa ya tingkat kepahaman dia tuh sampai mana gitu kan ya. Kalau misalkan menyontek akhirnya kan ya sia-sia gitu, selama ini dia belajar untuk apa, akhirnya kan kayak gitu. Keliru juga kan sifat kayak gitu. Sangat disayangkan sih kalau misalkan aku akhirnya kayak perilaku tadi tuh kayaknya dianggap formalitas mata gitu sih kalau misalkan yang aku sayangkan sih. Jadi ketika bulan Ramadan padahal perilakunya udah baik, kalau aku memandangnya itu hanya musiman doang, kayak buah durian gitu. Jadi ketika misalkan lagi musimnya itu tuh banyak kita temuin, kayak buah durian kan kalau lagi musimnya banyak kita temuin, tapi ketika lagi nggak musimnya itu jarang banget kita temuin. Sama kayak perilaku di bulan Ramadan tadi, kayak perilaku bolong-bolong dalam kebaikan, ibadahnya diperbanyak gitu ya, itu tuh kita temuin ketika bulan Ramadan aja. Tapi ketika sudah bulan Ramadan ya kembali lagi Seperti kembali sebelum Ramadan. iya, seperti nggak membekas gitu sebelumnya. Gitu sih kalau misalkan kalau yang aku lihat dari penyebabnya ya Teh ya. Nah, soal tadi kan Teh, kalau dari yang kita lihat sendiri ya, gimana remaja-remaja lebih banyaknya berperilaku baik atau santunan atau segala macam itu di bulan Ramadan doang gitu. Jadi berkesan gak membekas bulan Ramadan ini. Nah, kalau dari Teteh ini ada nggak sih solusi biar kita sebagai remaja terutama bisa apa ya setidaknya kayak stabil gitu bulan Ramadan ataupun tidak, kita tetap berperilaku baik tapi kita juga tetap bisa sambil mengupgrade diri gitu. Kalau misalkan dari aku sendiri sih ya tadi sih balik lagi pada kan kalau misalkan sebabnya itu karena kalau Tesuti bilang tuh karena kita nggak paham sebenarnya apa sih makna bulan Ramadan itu, tujuannya apa sih kita ikut puasa di bulan Ramadan itu apa gitu. Jadi kita perlu pahami lagi gitu sebenarnya makna di bulan Ramadan itu apa sih, kayak tujuan kita puasa gitu ya di bulan Ramadan, manfaatnya untuk kita itu apa. Kan kalau misalkan ya kita lihat lagi di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya itu sebagaimana kita tuh diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu ya agar kita tuh jadi bertakwa. Akhirnya kalau misalkan dilihat dari ayat tadi bahwa Allah tuh memerintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan ya semata-mata untuk menjadi hamba yang lebih bertakwa. Dengan tujuan tadi kan kita paham ya, oh ternyata
eh, tujuan puasa di bulan Ramadan ini tuh untuk menjadikan hamba yang bertakwa ya. Gimana sih takwa itu maksudnya gitu kan, kita kalau misalkan secara bahasa takwa itu artinya tuh memelihara ya, atau misalkan menghindari. Nah kalau misalkan sederhananya itu artinya makna takwa itu kita menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Akhirnya kita misalkan ketika menjalankan ibadah puasa, yaitu nggak hanya semata-mata untuk yaudah ini puasa kewajiban aku, tapi kita nggak paham gitu, kita menjalankannya itu buat apa sih gitu, tujuannya apa gitu, manfaatnya kita untuk apa. Akhirnya saat menjalankan bulan puasa itu tuh nggak hanya menahan lapar dan haus, tapi kita juga bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Misal tadi ya, jadi ketika kita misalkan malas, akhirnya terdorong lagi untuk lebih produktif karena kita paham kan, masa bulan puasa malas-malasan aja sih. Iya ya kayak gitu kan, sayang juga ya kalau misalkan ketika bulan Ramadan kita puasa tapi malah jadi Males-malesan, padahal ini bulan baik untuk nah baik. kayak gitu. Apalagi kan segala perilaku kita tuh akan dijadikan amal ibadah yang dua kali lipatkan oleh Allah kan. Jadi ini momen kita untuk berlatih, momen kita untuk menjadikan diri kita tuh lebih bertakwa pada Allah gitu. Akhirnya kalau misalkan setelah Ramadan gitu, ini tuh kita manfaatkan ajang ini tuh untuk sebagai ajang latihan. Setelah Ramadan tentunya kita nggak yang langsung beralih lagi seperti sebelumnya, jadi nggak ada yang bekas, kayak kita udah latihan Tapi selama kayak diterapin 30. lagi gitu Nah ya. iya gitu ya, kita udah latihan buat pertandingan, tapi pas pertandingannya kita malah lesu. Jadi nggak ada yang mau bekas gitu, jadi kita buat apa sih latihan 30 hari kayak nggak ada apa-apanya. Nah sama halnya kayak di bulan Ramadan, hanya setelah bulan Ramadan nanti ya justru minimal mah adalah perilaku kita menjadi yang lebih baik, atau misalnya menjadi lebih berhasil menjadi umat yang bertakwa sama Allah gitu sih kalau misalkan dari aku. Atau mungkin dari Teh Sylvie ada tambahan? Iya sih, aku setuju banget ya sama Teh Kamel tadi. Bulan Ramadan ini tuh paling pas ya Teh dijadiin buat ajang ya latihan, bukannya yang malah kalau misalkan pas abis beres Ramadan ini tuh malah ditinggalkan gitu. Tapi kebiasaan baik yang di bulan Ramadan ini tuh dijadiin rutinitas setelah selesai Ramadan ini tuh gitu. Ya, tapi kan kalau dari jawaban saya, mungkin solusinya lebih pahami lagi gitu apa maksud dari puasa itu sendiri atau bertakwa kepada Allah itu sendiri. Dari Teh Rahayu? Kalau aku mau nanya nih Teh, kan misalnya kita tuh emang dari awal tuh udah niat nih buat puasa di bulan Ramadan. Kan tadi yang kata Teteh bilang juga kalau lagi puasa tuh harus dibarengin juga sama mungkin kebaikan-kebaikan yang lain, kayak kita ngerjain ibadah-ibadah yang lain kayak ngaji yang kayak gitu. Tapi gimana sih tuh kalau misalnya dari kita pribadi, kan sekarang remaja banyak banget ya Teh yang kayak mikirnya yang penting puasanya dulu deh dikerjain, buat ngajinya mah kan sunah-sunah aja gitu. Menurut Teteh itu gimana sih? Jadi kita ngerjain dulu sunah-sunahnya, puasa dulu. Baru sunah-sunahnya tuh ya antara wajib dan wajib. Iya. Jadi ya udahlah biarin. Jadi yang penting puasa gitu Teh, yang wajibnya aja dulu. Biar ngilangin rasa kayak gitu Males, gimana sih iya, Teh? gitu. Iya, rasa Untuk malasnya. ngilangin rasa malesnya. Iya. Kalau misalkan kalau dari Sylvie gimana kira-kira? Kalau dari aku sih itu ya, tadi kembali lagi ke tujuan kita. Akhirnya ya puasa ini tuh dijadiin ajang buat latihan gitu. Dan ini tuh bukan sekedar hanya berpacu pada kegiatan eh, kayak sholat, puasa yang gitu-gitu, bukan yang cuma sekedar ibadah doang, tapi juga kayak itu membiasakan diri untuk yang melawan hawa nafsu dan menyeimbangkan penggunaan akal gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah bisa melakukan penyeimbangan akal itu dan menekan hawa nafsu, ya insya Allah yang lainnya juga bakal bisa terpenuhi ya Teh. Kayak tadi yang sunah-sunahnya itu juga bakal ya ikut tersadarkan sendiri gitu sih Teh. Sebenarnya juga kalau aku memandang, mungkin kita pahami lagi mungkin makna ibadah itu nggak hanya yang ritual misalkan sholat, puasa gitu. Sebenarnya kan kayak kita melakukan kebaikan pun ya itu tuh masuk ibadah sosial ya. Akhirnya mungkin dari aku setuju juga sih. Akhirnya kalau misalnya kita terbiasa ngelakuin atau memahami lagi kayak gitu. Sebenarnya tujuan puasa itu untuk apa sih? Menjadikan hamba yang bertakwa. Akhirnya ya kita ayo loh melaksanakan perintah Allah. Ini loh untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu nggak hanya ketika puasa atau misalnya kita sholat kayak gitu. Ibadah itu banyak ya, kita melakukan kebaikan, minimal kita melawan rasa malas kita
itu kan juga ibadah ya, karena kita menjalankan perintah Allah. Ya Allah kan nggak suka ya hambanya yang bermalas-malasan kayak gitu ya. Ya gimana nanti masa depannya cerah, coba gimana nanti apa ya mengharumkan nama bangsa dan agama kalau misalkan ya kita sendiri malah malas-malasan ya. Kayak gitu sih kalau menurut aku, kayak memaknai lagi makna ibadah itu sebenarnya nggak hanya dari ritual aja gitu. Kita melakukan kebaikan, kita melawan rasa malas gitu, terus juga kita melawan hawa nafsu kita dengan tadi ya, terus menggunakan akal pikiran kita. Ini loh, jangan sampai terbawa hawa nafsu, ini loh yang benernya gitu. Jadi kita harus berpijak lagi pada benar yang salah gitu sih. Mungkin gitu ya Teh, karena ya dimana kalau kita di remaja ini malah harusnya lebih baik lagi, karena kita selain mendekatkan diri kepada Allah, kita juga harus upgrade diri di bidang lainnya gitu kan. Tapi padahal kalau misalnya kadang ada beberapa remaja yang berpikir apa ya, kayaknya di bulan Ramadan ini cukup capek juga ya, kayak sekolah iya, puasa iya, gimana kita jalanin sunah-sunahnya kayak gitu. Banyak orang yang mungkin berpikir kayak gitu. Nah itu gimana sih Teh, kayak cara motivasi biar ngajak teman-teman kalau Ramadan ini bukan halangan untuk kalian beraktivitas senormal mungkin gitu. Justru kan kayak tadi ya, mungkin di tengah kesibukan kita sebagai pelajar, ditambah lagi mungkin keadaannya sekarang kita udah mulai full offline ya. Benar. Tugas sudah mulai bertambah banyak. Aku rasain banget sih. Karena mau bagaimanapun aku juga pernah mengalami seperti kalian kayak gitu. Nah kalau misalkan dari aku sendiri, itu tuh mungkin ya bisa kita apa ya, mulai lagi. Justru itu tantangan buat kita. Misal kita buat targetan nih kayak gitu. Sekarang bulan Ramadan ini tujuannya kan untuk menjadi hamba yang bertakwa gitu. Nah dari situ ayo kita buat perencanaan kira-kira gimana sih targetan-targetan supaya kita tuh bisa mencapai menjadi hamba yang bertakwa. Misal dari beberapa kesibukan kita yang kita lalui tadi ya, yang kita lewati, yang kita miliki gitu, akhirnya ya jangan jadikan kita tuh jadi hamba yang apa ya, alasan untuk nggak produktif sekalipun kita lagi sibuk. Justru kan itu kayak ladang pahala buat kita ya, momen kita untuk terus produktif, karena kapan lagi ya gitu kan, mumpung masih muda. Kita ya jadikan ajang untuk semakin produktif lagi. Akhirnya kalau misalkan masalah kesibukan dan sebagainya, mungkin kita coba apa ya, dengan membuat planning tadi kira-kira gimana nih dengan menyeimbangkan kesehatan tubuh kita supaya nggak terlalu kelelahan juga, tapi juga kita tetap bisa ngelakuin kegiatan yang positif. Akhirnya supaya bulan puasa kita, ibadah di bulan puasa kita tuh nggak sia-sia aja gitu, nggak yang hanya cukup menjalankan kegiatannya tuh seperti biasa, sekolah, pulang, tidur. Udah gitu Tidurnya juga sampai azan maghrib. iya ya gitu, atau kan mungkin sambil ngerjain tugas. Nah bisa mungkin dari sekarang kita mulai untuk menyibukkan dengan hal yang lain, kan itu masih ada waktu luang. Misalkan ya kita bisa menyempatkan untuk diisi sama yang lain. Misalkan kita pingin supaya tahu lagi nih mengasah bakat kita tuh apa sih sebenarnya, atau lagi remaja kan lagi masa-masanya kita mencari jati diri ya, akhirnya pingin segala mencoba. Nah itu bisa dimanfaatkan kayak gitu, walaupun ketika apa ya kondisinya lagi di bulan Ramadan ini kan gak jadi halangan ya untuk kita terus produktif gitu sih. Kalau misalkan menurut aku kita coba buat planning lagi gitu, dan kembali lagi pada tujuan Ramadan itu buat apa. Oke, dari Teh Rahana. Kalau dari aku sendiri nih Teh, kan kalau dari contoh aku pribadi deh ya, aku tuh kadang masih suka kayak ditargetin tuh udah nih Teh, tapi kayak kita tuh nargetin udah niat, tapi pelaksanain enggaknya tuh ya segimana nanti gitu Teh. Nah karena ada rasa itu kayak ya udah deh gitu. Kan nanti juga udah kecatat gitu pahalanya sama Allah kan, katanya gitu ya Teh. Kalau kayak gitu biar apa ya, biar kita benar-benar bisa melaksanain si target kita tuh dengan semangat, kayak ada motivasinya nggak sih Teh? Kalau dari Teh Sulfi kira-kira gimana Teh? Kalau dari aku itu sih balik lagi tadi ke tujuannya. Kalau Iya misalkan kita mau apa ya buat perencanaan tuh ya harus tahu dulu tujuannya apa. Akhirnya juga jadi semakin yakin ya untuk menjalankannya itu, dan semakin semangat. Kayak misal nih cari tahu dulu ini kalau misalkan aku ngelakuin ini nanti aku tuh bakal dapet apa ya, dan gitu sih. Jadi biar bisa jadi memotivasi juga. Jadi aku nih kalau misalkan aku udah ngelakuin ini, oh aku bakal ngedapetin ini, jadi gitu sih. Jadi bisa dijadiin motivasi juga gitu. Iya gitu sih. Dari sekian pertanyaan tadi ya Teh, makasih banyak. Tapi sebelumnya
ada nggak pesan-pesan yang ingin Teh Kamel atau Teh Sylvia sampaikan kepada teman-teman, terutama berkaitan dengan bulan Ramadan atau kepribadian, update diri dan segala macam ke teman-teman sekalian yang bakal nonton? Boleh. Mau dari aku dulu atau dari Teh Sulfi dulu? Boleh. Boleh, mungkin dari aku dulu. Untuk teman-teman, mungkin di bulan Ramadan sekarang, ketika kita nggak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan ya hawa nafsu dari kebutuhan biologis kita, mungkin inginnya kayak gimana gitu ya. Terus juga bisikan setan yang ya udah kamu mending ini aja, rebahan aja gitu ya. Apalagi tidurnya orang puasa itu kan ibadah aja, cuma tidur-tiduran doang kayak gitu. Ya memang sih ibadah, tapi kan bukan berarti kita seharian kita cuma tidur terus. Kan juga kita punya kewajiban yang lain, misalnya sebagai seorang pelajar kita juga belajar. Tugas banyak. Nah iya, apalagi sebagai seorang anak mungkin ya minimal kita bantu orang tua lah ya, untuk misalnya menyiapin sahur atau nyiapin buka gitu kan, itu ya bisa jadi amal, jadi ibadah buat kita juga. Akhirnya ya mari kita dalam bulan Ramadan ini memaknainya jadi lebih produktif, jadi melakukan hal yang positif, dan tentunya juga ketika bulan Ramadan nanti selesai itu tuh ada yang membekas dari pribadi kita, enggak yang hanya ketika bulan Ramadan, edisi Ramadan itu kita soleh gitu ya, salatnya rajin gitu ya, melakukan ibadah sosial rajin-rajin, tapi setelah bulan Ramadan selesai kembali lagi, itu kan sayang juga. Akhirnya ya semangat kita tadi sih, ingat lagi pada tujuan kita, menjadi hamba yang bertakwa, terus menjalankan perintah Allah, sekalipun ketika ada dorongan rasa malas dan hawa nafsu dan lain sebagainya, ya balik lagi pada pijakan kita benar dan salah. Ingat lagi kalau misalkan kita tuh ya hambanya Allah dan harus melaksanakan segala perintah Allah. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Teh Sylvia, kira-kira apa sih yang mau disampaikan ke teman-teman? Ya benar banget sih tadi kata Teh Kamel ya, harus kembali lagi memaknai bulan Ramadannya itu ya harus berpijak pada akal ya Teh, karena kalau ya setelah digali lagi, kalau tujuan dari puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu untuk ya bermalas-malasan ya, karena Allah juga nggak suka ya hambanya bermalas-malasan gitu. Jadi ya ayolah di bulan Ramadan ini mulai pembiasaan, dan dari pembiasaan yang udah kita buat ini dijadiin rutinitas buat kedepannya. Gitu. Mungkin dari Teh Hana ada pesan juga yang mau disampaikan ke teman-teman. Dari inti yang tadi Teteh bicarain tuh, paling pertama itu mungkin kita cari tahu dulu apa tujuan kita, terus kita niatin lagi, terus dilaksanain dengan ikhlas juga ya Teh ya. Jadi teman-teman juga mungkin harus ngelakuin itu buat Ramadan kali ini, biar seterusnya pahala-pahalanya bisa terus nambah. Kalau dari Teh Kanya sendiri gimana? Kalau dari aku sih udah mungkin cukup ya, sama gitu ya kurang lebih. Karena di bulan Ramadan ini kita sebagai remaja gak ada alasan untuk bermalas-malasan. Malah harusnya di bulan Ramadan ini kita malah semakin update diri, karena semakin kita baik pahalanya makin double gitu. Nah mungkin cukup kali ya, makasih banyak. Makasih banyak Teteh. Kamel, Teh Sylvia. Sharing Iya. Udah sharing kali ini. Mohon maaf juga kalau dari kita ada hal yang keliru atau dan sebagainya, itu bisa saling koreksi aja ya. Terima kasih banyak. Mungkin dari kita Sarkes kali ini sudah cukup. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak Sarkes kali ini. Jangan lupa tungguin Sarkes episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.